Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok satu akan memaparkan terkait dengan aplikasi dari hukum kolom dan juga medan listrik pada teknologi elektrostatik spray painting. Sebelumnya, perkenalkan saya Habibah Zahra Fitriani dengan NPM 2505 080036 dan rekan saya. Anggita Puspitarini dengan NPM 2505080013. Almaybi Alvina dengan NPM 2505080032. Saya Indra Ibrahim Mustafa dengan NPM 2505080007. Digital Agil Prayoga dengan NPM 2505080019. Dan saya Muhammad Rizky dengan NPM 2505080042. Yud. Selanjutnya akan disampaikan latar belakang dan juga materi-materi oleh rekan-rekan saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagian latar belakang dan dasar teori dari aplikasi muatan dan media listrik pada mesin elektrostatik spray painting. Nah, eh, pasti kita sering kali melihat ya bagaimana pengecatan konvensional itu seperti cat kuas atau cat pilok yang konvensional itu seringkali itu tidak efisien karena ada banyak cat yang terbuang atau disebut dengan istilah overspray. Nah, jadi inovasi yang kami angkat di sini tuh adalah bagaimana teknologi elektrostatik itu bisa meningkatkan efisiensi transfer cat tersebut sehingga itu hasilnya lebih merata dan tentunya hemat bahan serta biaya. Nah, lanjut. Masuk ke dasar teori, eh, konsep utama yang konsep utama yang kita ambil itu adalah muatan listrik yang disimbolkan dengan Ki, yang dimana kita tahu bahwa apabila ada muatan yang sejenis itu pasti akan tolak menolak, sedangkan muatan yang berbeda jenisnya pasti akan saling tarik menarik. Nah, ini konsep ini tuh dijelaskan sebagaimana dalam hukum Coulomb sebagai berikut. F sama dengan K, gaya tarik menarik sama dengan K, Q1 muatan listrik satu kali muatan listrik 2 dibagi R atau jarak kuadrat. Nah, dari rumus ini tuh dapat disimpulkan bahwa semakin besar muatan atau semakin kecil jarak, itu gaya tarik menariknya itu akan semakin kuat. Oke, lalu dari alat alat elektrostatik spray painting ini tuh dalam alat ini partikel cat itu diberi muatan. Biasanya itu muatan negatif, lalu sehingga mereka akan saling menjauh saat keluar dari nozzle atau muncung muncung pada spray painting itu. Membuat se membuat sabarannya lebih halus dan kita sebut proses itu dengan proses atomisasi. Nah, di saat yang sama partikel cat ini akan tertarik kuat menuju benda kerja yang memiliki muatan berlawanan. Oke, lanjut. Lanjut ke dasar teori juga ada eh, beda potensial dan induksi. Nah, tadi sebelumnya juga ada yang namanya medan listrik. Nah, medan listrik ini berfungsi sebagai jalur pengarah agar partikel cat itu tepat sasaran. Nah, hal ini tuh dipicu dengan adanya yang namanya beda potensial yang tinggi antara spray gun dengan benda kerja yang akan dicat. Eh,
nah, fenomena ini tuh disebut dengan induksi elektrostatik. Karena partikel cat dengan yang bermuatan itu mendekat permukaan benda yang akan dicat akan mengalami redistribusi muatan sehingga muncul gaya tarik menarik otomatis. Inilah yang menciptakan wrap around effect atau yang dimana cat bisa menjangkau bagian belakang objek yang tidak disemprot secara langsung. Jadi hasilnya itu bisa lebih menyeluruh dan minim akan limbah. Lanjut. Selanjutnya, prinsip kerja alat. Prinsip kerjanya terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu charging atau pemberian muatan. Di dalam ujung spray gun terdapat elektroda yang dialiri tegangan tinggi, dan saat cat keluar melalui nozzle, butiran-butiran cat tersebut diberi muatan listrik negatif melalui proses ionisasi. Yang kedua ada pembentukan medan, yaitu benda kerja dihubungkan ke kabel grounding sehingga memiliki muatan positif atau netral yang menciptakan perbedaan potensial antara ujung spray dan benda kerja, menciptakan medan listrik di antara keduanya. Yang ketiga ada gaya kolom atau gaya tarik-menarik. Butiran cat yang bermuatan negatif akan mengikuti garis-garis gaya medan listrik menuju benda kerja. Karena muatan yang sama pada butiran cat akan saling tolak-menolak, butiran tersebut menyebar secara halus dan merata. Yang keempat ada atomisasi maksimal atau wrap around. Muatan negatif yang sama tiap butiran cat membuatnya saling menjauh sehingga semprotannya sangat halus. Dan butiran cat tidak hanya menempel pada bagian depan, tetapi juga tertarik ke belakang samping hingga ke bagian belakang benda kerja. Cat tersebut seolah-olah membungkus objek tersebut. Lanjut. Jadi, saya akan menjelaskan tentang keunggulan utama dari elektrostatic spray painting ini. Keunggulan utamanya itu disebut wrap around effect. Jadi, cat ini mampu menjangkau bagian samping objek meskipun hanya disemprot dari bagian depan. Yang kedua itu menghasilkan lapisan yang lebih merata pada objek dengan bentuk kompleks. Jadi pada pengecatan biasa itu, cat itu seperti peluru. Kalau kita menembak ke depan, dia itu hanya mengenai bagian depannya saja. Tapi pada electrostatic spray painting, cat itu berperilaku seperti besi yang mencari magnet. Dia itu akan terhisap dan mencari permukaan logam terdekatnya. Jadi kenapa disebut dengan wrap around effect? Kenapa dia bisa membungkus? Jawabannya itu ada di medan listriknya. Jadi saat ujung spray gun bermuatan negatif dan benda kerjanya di grounding, itu bakalan tercipta garis-garis gaya listrik yang melengkung dari ujung pistol menuju seluruh permukaan benda. Partikel cat yang sudah kita beri muatan negatif, itu akan dipaksa berjalan mengikuti jalur garis gaya ini. Meskipun kita menyemprot dari depan, partikel catnya akan terbang melewati sisi samping bendanya. Jadi tidak akan terbang lurus ke udara. Jadi dia nggak akan terbang sia-sia gitu, melainkan akan tertarik balik oleh gaya elektrostatik ke bagian belakang benda. Jadi wrap around effect ini membuktikan bahwa dengan memanfaatkan gaya kolom dan medan listrik, kita bisa memaksa partikel cat bekerja lebih cerdas, bukan lebih keras, sehingga tidak ada material yang terbuang tersia-sia. Next. Di sini saya akan menjelaskan analisis efisiensi dan kualitas. Yang pertama itu efisiensi transfer. Jadi, penggunaan spray painting ini meningkatkan jumlah cat yang menempel dan mengurangi overspray. Kalau misal melakukan pengecatan yang biasa itu biasanya 40 sampai 50% catnya itu hilang sia-sia.
Tapi dengan menggunakan alat ini bisa menghemat sekitar 70% lebih efisien. Yang kedua, untuk kualitasnya itu, lapisan lebih halus dan seragam karena distribusi partikel yang terkendali oleh gaya listrik. Jadi tidak ada hasil yang kayak bintik-bintik tebal atau tipis itu, karena hasilnya itu lebih halus dan seragam. Yang terakhir, ekonomi dan lingkungan, menghemat bahan baku cat dan mengurangi polusi udara akibat uap cat yang terbuang. Jadi untuk ekonomi sendiri, karena ini tuh tidak overspray, maka bahan bakunya itu hemat dan waktu proses pengerjaannya itu juga cepat sehingga biaya tenaga kerjanya itu turun atau rendah. Lalu untuk lingkungan sendiri, karena eh, penggunaan alat ini itu minim terbuang, jadi ramah bagi pekerja dan alam di sekitar pabrik. Lalu masuk ke kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihan elektrostatik spray painting, yang pertama ada lebih hemat per penggunaan cat. Hal ini karena partikel cat yang bermuatan listrik akan tertarik ke permukaan benda yang dicat, sehingga lebih banyak cat yang menempel dan tidak banyak yang terbuang. Lalu yang kedua, lebih ramah lingkungan. Karena cat yang terbuang lebih sedikit, maka polusi udara akibat uap atau partikel cat juga bisa berkurang. Yang ketiga, ada hasil pengecatan lebih halus dan merata. Karena cat yang berkurang terbuang lebih sedikit, maka polusi udara akibat partikel cat yang bermuatan saling tolak-menolak sehingga menyebar lebih merata pada permukaan benda. Lalu yang terakhir pada kelebihan ada proses lebih cepat sehingga teknologi ini banyak digunakan dalam industri seperti otomotif dan manufaktur. Lalu kita masuk ke kekurangan. Yang pertama ada peralatan lebih kompleks dan mahal dibandingkan metode pengecatan biasa karena membutuhkan sistem listrik bertegangan tinggi. Maka pengecatan peralatan yang dibutuhkan lebih mahal. Yang kedua, butuh sistem keamanan yang tinggi karena penggunaan tegangan listrik yang besar bisa berbahaya jika tidak ditangani dengan prosedur keselamatan yang baik. Yang ketiga, ada teknologi terbatas pada material konduktor logam karena bahan tersebut menghantar listrik lebih dengan baik. Maka hal itu terbatas pada material. Lalu yang terakhir ada perlakuan khusus untuk bahan non-logam. Biasanya diperlukan perlakuan tambahan agar proses pengecatan lebih bisa berjalan dengan lancar dan optimal. Next. Baik, berdasarkan pembahasan yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa teknologi electrostatic spray painting merupakan salah satu penerapan nyata dari konsep fisika, khususnya pada hukum kolom dan juga medan listrik. Pada teknologi ini, partikel cat diberikan muatan listrik sehingga dapat tertarik menuju permukaan benda kerja yang memiliki muatan berlawanan atau dihubungkan dengan grounding. Akibatnya, partikel cat dapat menempel lebih efektif dan tersebar lebih merata pada permukaan objek. Penerapan prinsip elektrostatik ini memberikan beberapa keuntungan seperti meningkatkan efisiensi penggunaan cat, menghasilkan kualitas pengecatan yang lebih halus dan merata, serta mengurangi pemborosan material dan pencemaran lingkungan. Oleh karena itu, teknologi elektrostatik spray painting banyak dimanfaatkan dalam berbagai industri manufaktur seperti industri otomotif maupun logam. Next.
terdapat beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk penelitian selanjutnya. Yang pertama yaitu penelitian diharapkan dapat melakukan pengamatan langsung di industri agar dapat melihat secara nyata penerapan teknologi elektrostatik spray painting. Yang kedua yaitu perlu dilakukannya kajian lebih lanjut mengenai pengaruh parameter proses, seperti jarak penyemprotan, besarnya tegangan listrik, serta ukuran partikel cat terhadap kualitas hasil pengecatan. Yang ketiga yaitu penerapan teknologi itu perlu diperhatikan lagi terkait dengan keselamatan kerja, sehingga keselamatan dari pekerja dan hasil dari teknologi ini dapat berjalan dengan maksimal. Yang terakhir yaitu teknologi electrostatic spray painting itu diharapkan dapat terus dikembangkan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan cat serta mengurangi pencemaran lingkungan. Baik, demikian pemaparan dari kelompok kami mengenai aplikasi muatan listrik dan medan listrik pada teknologi electrostatic spray painting. Semoga penjelasan yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan memberikan gambaran mengenai bagaimana konsep fisika dan hukum kolom, khususnya elektrostatik, dapat diterapkan dalam teknologi industri. Kami menyadari bahwa penyampaian ini masih terdapat kekurangan, oleh karena itu kami sangat terbuka terhadap kritik dan saran. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.